Kita buka modulnya di sini 4. Nah, kemarin latihan soal ya. Kita bahas dulu dari latihan soal ya. Nanti kalau sudah tidak ada pertanyaan dari latihan soal, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, dari nomor 1 dulu. Nomor 1, apakah sudah dicoba? Oh, kemarin siapa ini ya? Angelo ya? Benar nggak Angelo? Angelo apa siapa ya? Ini siapa yang ingat ini tulisan siapa? Bukan Angelo. Siapa ya? Tulisan siapa? Abel, jangan-jangan nih Bel. Tulisan Abel ya? Bukan Bu, saya belum pernah Bu. Siapa ya? Saya juga lupa nih tulisan siapa kira-kira. Kayaknya Dimas Bu. Dimas ya? Oke. Dimas. Ya Bu. Lanjutin lagi yuk. Kali akar sekawan ya Dim. Bentar Dim, saya tulisin dulu di bawah sini ya. Gini aja deh, Dimas, saya bantuin nulis. Kamu yang nanti saya tanya-tanya ya. Ini Bisma sudah join. Ini kali kawan ya. Kita lanjut ya. Lim, F aksen X itu adalah lim. Suara saya terdengar jelas? Angelo, suara saya terdengar jelas? Lumayan Bu. Ini duanya kali ke dalam dulu ya. Dimas, 2x plus 2 delta x min akar 2x per delta x. Kali sekawan berarti sekawannya apa Dimas? Dimas. Dimas, kamu di mana Dimas? Dimas. Dimas. Halo Bu. Oh, oke. Kali akar sekawannya apa nih? Sekawannya apa, Mas? Akar sekawan, Dimas. Bebas ya. Nah, ini kodenya boleh diambil. Akar sekawannya apa? Kamu ingat merasionalkan penyebut waktu kelas 10? Ingat ya? Nah kan dikali akar sekawannya tuh. Sekawannya apa? Ini waktu di limitnya. Akar 2x ya Bu. Oke, akar sekawan Dimas. Jadi kalau gini, saya tulis di sebelah. Kalau kamu ketemu bentuk 2 akar 3 min 4 per 1 min 5, maka dirasionalkan penyebutnya kan. Cara merasionalkannya dikali apa, Dimas? Dikali apa? Apa, Dim? Dirasionalkan penyebutnya nih, Dim. Dikali Kali 1 min akar 5. Dimas. Oh iya plus. Oh, iya. Sekawannya ya, oke. Oh, iya, Bu. Nah ini sama Dim. Ini sama berarti akar apa? Akar Dim.
Tuh, ya kelihatan. Kalau ini kan dirasionalkan penyebutnya, maka yang kita pakai penyebutnya ya. Oke. Kalau ini kali akar sekawan aja, ya akar, berarti patokan kita akar. Jadinya akar. Oh, di. 2x delta x, Bu. Akar 2x plus 2 delta x, terus warnanya beda. terus apa? Terus apa? Ini doang? Plus akar 2x. Ya, betul sekali. Jangan ragu, Dimas ya. Nah, ini konsepnya kan ini. Nih. Kalau di sini min, maka di sini jadi plus. Nah, ini namanya akar sekawan gitu ya. Jadi yang ini juga sama ya. Atas bawah sama. Plus akar. Oke. Terus sama dengan limitnya masih ada ya, Din. Karena belum disubstitusi ya. Nah, akar dikali akar jadinya apa nih pembilangnya, Dimas? Apa? Akar 2x plus 2 delta x dikali akar 2x plus delta 2 delta x jadinya apa? Jadinya akarnya hilang, Bu. Ya, cari karena di dalamnya sama ya. Jadinya adalah 2x plus 2 delta x dikurangi min kenapa? 2x. 2x. Wah, oke. Per delta x kali akar 2x plus 2 delta x plus 2x akar ya. 2x. Nah, dah. Terus berikutnya nih 2x min 2x hilang ya, Dimas. Oke. Jadi yang tersisa adalah lim delta x mendekati 0, 2 delta x per delta x kali akar 2x plus 2 delta x plus akar 2x. Kemudian langkah berikutnya apa, Dimas? Yuk, udah sampai dapat ini nih, sama dengan Delta x-nya dicoret ya, Bu? Oke, betul sekali. Terus habis itu kalau delta x sudah dicoret, langkah selanjutnya apa? Apa yuk? Langkah selanjutnya gimana? Ditulis ulang, tapi nggak ada delta x ya? Substitusi. Oke. Oh, iya. Berarti 2 per akar 2x plus 0 ya, delta x substitusi. Terus akar 2x. Oke. Jadinya 2 per apa, Dimas? Dua per akar 4. Akar 2 x ditambah 2 akar x ya, Bu? apa? 2 kayak apa nih? Ini ditambah 4 akar 4x. anggap ini dulu. Jadinya 2 akar 2x. ya, jangan bingung ya. Nah, ini coret nih. Oke. Jadinya adalah sama dengan 1 per akar 2x ya. Terus diapain ini, Dimas? Diapain lagi?
Rasional kan Dimas? Berarti dikali Kali akar 2x. akar 2x per akar 2. Jadinya apa? 2 akar lagi. Akar 2x per 2x ya. Ini hasil terakhir. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah F aksen ya. Nih. F aksen X karena masih ada X-nya, maka kita masih ada variabel X-nya ya. Belum dapat angka, karena kalau angka hasilnya berarti dia gradien. Oke. Apakah jelas teman-teman yang nomor ini C ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya nomor C? Silahkan sebelum saya lanjutin. Tom, jelas Tom? Jelas, Bu. Daniel, jelas? Jelas, Bu. Oke, sekarang sudah selesai ya catatnya ya. Kita lihat lagi soal kita. Nomor 1. Berarti nomor 1 aman ya? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi nomor 1? Masih ada nggak nomor 1 ini? Kalau nggak ada, kita lanjutin nomor 2. Bagi teman-teman yang minggu lalu ikut LKI mungkin, silakan kalian Bu. boleh bertanya. Ya, apa? Yang 1D boleh tolong jelasin nggak, Bu? Saya masih bingung. 1D, oke. 1 plus per X ya. Plus, ini ya. 1D. X-nya adalah 1 ditambah seper X. Kemudian ditanya F aksen X-nya sama dengan apa? Oke. Definisi turunan apa, Sevi? F aksen X sama dengan definisinya apa? F aksen X sama dengan lim Delta X mendekati 0. mendekati 0. Terus F Berarti itu fx X plus b delta plus delta x. sama, karena kamu udah pakai delta X kan? Min Fx per Delta x. delta X. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nih Fx plus delta X masuk ke Fx ya. Lim delta X mendekati 0. Berarti di sini 1 plus apa lagi? 1 plus 1 per x. per X plus delta X. Delta Jangan lupa. Min dalam kurung jangan lupa ya. 1 plus seper X. Oke, karena Fx ya. Fx-nya adalah ini. Jadi diberi tanda kurungnya. Ini delta X. Oke. Kemudian ini saya stabil ya. Ini definisi. Jadi rumusnya selalu seperti ini. Cuman bedanya ini kalian mau pakai delta X atau B atau C terserah kalian, atau H terserah kalian. Sama dengan lim. Kalau melihat bentuk seperti ini, langkah pertama diapakan aljabarnya nih, Sevi? Diapakan dulu. Kalau yang di dalam kurung itu langsung dikeluarin gitu boleh Nah, nggak sih? dibuka dulu. Nah, betul sekali. 1 plus 1 per X plus delta X min 1 min seper X per delta X. Nah, min 1 sama 1 dibuang dulu ya. Oke, biar nggak ngerecokin. Sekarang tinggal di delta X mendekati 0. Nah, ini perhatikan. Ini seper X plus delta X, ini seper X. Pecahan ya. Ini dibagi lagi seper. Ini saya faktorkan keluar dulu. Nah, kayak gini ya. Delta X-nya saya pindah ke depan.
Jadikan seper supaya dia nggak ada pecahan dalam pecahan gitu ya. Nah, itu kalau kita dapat bentuk seperti ini, kita memakai cara apa tadi? Kalau ini, kita balik lagi ya ke sini ya. Kalau kalian dapat bentuk fungsinya bentuk akar, maka satu-satunya cara adalah dikali akar sekawan, ya nggak? Karena kita nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa membongkar, memfaktorkan delta X ya, tanpa dikali akar sekawan. Nah, tujuannya dikali akar sekawan supaya kita bisa memfaktorkan delta X di pembilang. Nah, setelah coret delta X, kemudian kita substitusi limitnya, gitu kan. Nah, berarti ini sekarang kita punya masalah. Di sini bukan bentuk akar, tapi bentuknya pecahan. Maka supaya kita bisa memfaktorkan delta X dari bentuk yang di dalam kurung siku ini, maka langkah apa yang harus kita ambil? Kita apakan? Kira-kira. Kalau ketemu dua pecahan, diapakan nih? Kalau misalnya Steffi dapat... Samain penyebutnya nggak, Bu? Nah, oke. Samakan penyebutnya. Saya tulis ya, biar ingat. Samakan penyebutnya. Nah, teman-teman nanti selalu modelnya seperti itu ya. Lihat bentuk fungsinya. Kalau ada akarnya berarti dikali akar sekawan. Kalau ada pecahannya berarti disamakan penyebutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini seperti delta X-nya dimin aja. Nanti akan kita coret. Ya. Nah, menyamakan penyebut yang ini berarti. Nah, supaya sama penyebutnya berarti dikali aja ya. X dikali X plus delta X. Yang ini juga X dikali X plus delta X. Nah, ini adalah X plus delta X. Yang kurang apa? X. Oh, berarti tambahkan X. Gitu ya. Nah, yang ini yang kurang apa? X plus delta X. Udah, yang atas tambahin X plus delta X. Nah, gini cara cepatnya ya. Ini supaya jadi ini apa? Oh, X-nya yang buang. Kan berarti atas tambahin X. Ini supaya jadi super X. Oh, berarti ini nggak ada nih. Oke. Karena penyebutnya udah sama, berarti tinggal digabung ya. Tim delta X mendekati 0, 1 per delta X. Nah, ini digabung. X min delta X per, yang ini kali ke dalam ya, X kuadrat plus X dikali delta X. Nah, X min X hilang ya. Kemudian sama dengan min delta X mendekati 0 per delta X kali min delta X per X kuadrat plus X kali delta X. Nah, habis ini berarti delta X kita coret ya. Berarti sekarang substitusi karena delta X sudah dibuang ya. 1 per X kuadrat plus 0. Oh, berarti min 1 per X kuadrat. Udah dapat. Nih, jadinya adalah min 1 per X kuadrat. Apakah jelas? Tapi Jelas, Bu. Makasih, Bu. oke. Udah ya, aman ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah masih ada variabel X-nya. Nah, kita kembali ke soal kita. Bu, boleh Ya, Pak. tadi balik ke Boleh. tadi yang di atas nggak, Bu? Saya belum yang, screenshot. yang akar? Yang kedua. Yang ini. Oke. Saya kecilin aja biar jadi satu. Nah, udah kelihatan semua tuh. Dah. Udah, makasih, Bu. Oke. Nah, kamu udah kembali? Oh, hilang lagi ya? Eta. Lempar lagi. Oke, kita lanjutkan nomor 2 ya. Saya sulit. Nomor 2. Oke.
Nomor 2, perhatikan teman-teman. Sekarang yang ditanya adalah F aksen min 3. Berarti nanti hasilnya ini angka ya. Ini adalah gradien. Nah, ini adalah gradien garis singgul ya. Nomor 2, nomor 3. Ini adalah gradien garis singgul. Di titik yang berabsis min 3, 2, 5, 1. Gitu. Nah, sekarang nomor 2. Pilih salah satu. Mana yang mau dibahas. Abel, boleh Bel, kamu pilih mana yang mau dibahas. Nomor 2, Bel. Tadi nomor 2 apa 3, Bu? Nomor 2 dulu. Maaf ya. C boleh, Bu. Yang C, oke. Nomor 2. X per X min 1. F aksen 5. Sebelah mana ya? Itu sampingnya lagi aja ya. Nomor 2. 2 C. F X adalah X per X min 1. Yang ditanya F aksen 5. Oke. F aksen 5 memakai definisi berarti di Abel, kamu mau pakai delta X atau pakai yang lain? Mungkin delta X aja, Bu. Oh, delta X aja. Oke deh. Nah, berarti di sini F apa nih, Bel? F apa? Ya, definisi limit kayak gini. F aksen X sama dengan lim delta X mendekati 0. Fx plus delta X min Fx dibagi delta X. Kalau ditanya F aksen X. Oke? Paham ya? Nah, sekarang yang ditanya adalah F aksen 5. Nah, berarti F aksen 5 itu adalah sama dengan lim delta X mendekati 0. Di sini F apa nih? X plus delta X ya, Bu? 5. Oh, langsung. Ini 5. 5. Bukan X ya. Delta X, oke. Min apa? Min apa? Sebentar, Bu. Saya lihat SSN saya, Bu. F dalam kurung 5, Bu. Ya, F5 per delta X ya. Oke. Jadi ini adalah X1 ini, yang ini adalah X2. Nah, gitu. Terus kita lanjutkan. Sama dengan delta X mendekati 0. Di sini berarti ini masukkan ke sana ya. 5 ditambah delta X dibagi 5 ditambah delta X min 1 min 5 per 5 min 1 per delta X. Oke, jelas ya? Jadi pertama, kita memasukkan ke Fx ini dengan X-nya berubah menjadi 5 plus delta X. X per X min 1. Yang ini sekarang F5, ya udah biasa. Sama dengan lim delta X mendekati 0. Ini menjadi 5 plus delta X dibagi 4 plus delta X ya. Dikurangi, ini berarti 5/4 ya. Dibagi delta X. Oke, tadi kalau ketemu bentuk pecahan, diapakan tadi? Diapakan? Kalau
Kalau ketemu bentuk pecahan, diapakan tadi? Samakan penyebut, Bu. Ya, samakan penyebutnya. Jadi, yang ini seper delta X kita pindah ke depan dulu ya, biar nggak ngerecokin. Kita samakan penyebutnya. Nah, berarti 4 dikali 4 plus delta X ya. 4 dikali 4 plus delta X. 4 dikali 4 plus delta X. Oke, pembilangnya. Nah, ini kan 4 plus delta X. Oh, berarti yang atas dikali 4 nih. 4 dikali 5 ditambah delta X. Nah, ini berarti butuh 4 plus delta X ini. Berarti 5 dikali sama 4 plus delta X. Oke. Sama dengan tim delta X mendekati 0 seper delta X-nya dulu aja. Ini kali ke dalam ya. 20 plus 4 delta X min 20 min 5 delta X. Ini kali ke dalam aja ya. 16 plus 4 delta X. 4. Oke. Nah, 20 hilang. Oke. Sama dengan dim delta X mendekati 0 seper delta X. Nah, ini jadinya min delta X ya. Delta X. Ya. 16 plus 4 kali delta X. Oke. Sekarang langkah selanjutnya apa, Bel? Oke, sampai di sini ada mulanya kan? Langkah selanjutnya apa? Langkah berikutnya apa, Bel? Dikali, Bu, mungkin. Coret delta X-nya Abel. Oke. Ya. Kan tujuan kita adalah membuang delta X ya. Supaya bisa disubstitusi. Nanti kalau dikali ke dalam nanti 0 per 0 lagi. Kan nggak boleh katanya Bu Sri kan? Ya nggak? Nah, jadi harus dicoret dulu. Nah, sekarang kalau sudah dicoret delta X, sekarang substitusi. Berarti min 1 per 16 ditambah 0. Ya udah min 1 per 16 nih dapat. Jadi F aksen 5 sama dengan min 1 per. Nah, bisa ya? Saya kecilin dulu supaya semuanya. Nah, itu dia. Udah jelas ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal nomor 2 udah. Nanti dicoba sendiri yang lainnya teman-temannya. Nah, sekarang yang nomor 3. Apakah ada yang mau dibahas nomor 3? Silakan. Boleh pilih. Ini si Eta belum masuk ya? Eta. Oh, ada. Tak. Kamu dengar suara Ibu? Halo, Bu. Oh, oke. Yang kelempar berarti siapa ya? Eta sudah di dalam. Punya saya putus-putus, Bu. Kenapa? Oh, enggak. Saya kira ini kan warganya masih 30 nih, kurang 1 anak. Saya kira Eta, ternyata Eta udah di dalam ya. Dia masih putus-putus berarti Eta. Niko, siapa Nik? Yang belum ada nih. Yang kelempar lagi siapa? Bisma ada ya, Bisma? Bisma. Ada, Bu. Oh, ada. Oh, William. William udah kembali. Oke, sekarang yang nomor 3. Kepa, kamu pilih Kepa. Pilih satu soal, nomor 3. Mau dibahas yang mana, Kepa? Nomor berapa, Kepa?
Oh, jangan 2 saja dipakai. Yang Yang mana? yang A. Yang A, oke. Nomor 3. Gradien garis singgung 5x kuadrat dititik dengan absis 2. 5x kuadrat. Di sumber yang sama dengan Di sini aja. Nah, biar dekat. Nomor 3. Yang fx-nya adalah apa tadi Keva? 5x kuadrat ya? Ya, 5x kuadrat. Oke. Terus yang ditanyakan adalah gradien garis singgung di titik dengan absis berapa? 2. Absis 2. Oke. Ingat, absis itu nilai X ya. Ini berarti artinya adalah X sama dengan 2. Oke. Kemudian gradien itu artinya adalah F aksen. Nah, berarti itu yang ditanya. Itu ya. Ya. Berarti karena gradien, kemudian itu F aksen, berarti memakai definisi turunan ya. Berarti F aksen 2 sama dengan apa Keva? Tim? Ya, 5x delta x mendekati 0. Delta X mendekati 0. Di sini F apa? F-nya 2 tambah delta x Ya, betul sekali. dikurangin F2 Ya, per dibagi delta x. delta X. Oke, sama dengan. Terus di sini lim delta X mendekati 0. Ini kan fx-nya tadi 5x kuadrat. Berarti di sini menjadi 5 dalam kurung 2 plus delta X pangkat 2 ya. Min 5x kuadrat per delta X. Oke. Tinggal dijabarkan. Kuadratkan dulu ya, Eva ya. Min delta X mendekati 0. 5-nya nanti dulu ya. 2 plus delta X dikuadratin jadinya apa? 4 terus plus Delta x pangkat 2. 4 delta X dulu. Oh, Ya, terus delta X dipangkatin 2. Oke, min 5x kuadrat per delta X. Nanti delta X mendekati 0 kali ke dalam ya, 20 plus 20 delta X plus 5 kali delta X kuadrat. Kan ini salah ya Pak ya. Ini harusnya pakai banding. Ngawur bualan ya. iya. Seharusnya Harusnya apa? 5 2 kuadrat ya? 2 ya 2 kuadrat. Oke, berarti ini 20 ya. Oke. Ini sampai ini udah benar ya? Min 20 dibagi delta X. Oke. Udah benar ya Pak? Nah. Terus? Iya. Diapain lagi ya Pak? Lagi 20-nya dibuang dulu nih ya Pak. Oke? Nah, Ya. Terus lim delta X mendekati 0. Sekarang delta X-nya faktorkan 1. Nah, gitu ya, Pak ya. Oke. 20 plus apa nih? 5 kali delta X. Oke, per delta X. Terus langkah berikutnya apa? Dicoret delta X. Oke, terus habis itu? Jadinya? 20 tambah 5. 5 kali 0 ya. Iya. Jadinya 20. Nah, ini dia jadi gradien
gradien garis singgung kurva Y sama dengan 5x kuadrat di titik dengan aksis 2 adalah 20. Nah, oke. Bisa ya teman-teman ya? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Kita jelas ya? Oke. Bu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Untuk yang kayak gini gitu, kita boleh kayak pakai cara pendeknya gitu tuh nggak Bu? Jadi kayak langsung diturunin, habis itu disubstitusi. Oh, di sini ada perintahnya. Nih, dengan menggunakan, ini ya, dibaca perintahnya ya. Dengan menggunakan konsep limit atau definisi turunan. Dengan menggunakan konsep limit atau, nah berarti kita harus memakai perintahnya ya, Adri. Oke. Kecuali perintahnya nggak ada. Oke. Ini di latihan ini karena kita masih tentang konsep turunan ya, Andre ya. Jadi kita benar-benar masih memakai limit karena turunan itu lahirnya kan dari limit supaya nyambung gitu ya. Oke, paham ya? Tapi nanti kalau ada soal nggak ada perintahnya, ya udah kalian bebas. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Nomor 4 dan 5. Oke, nomor 4. Sebuah benda bergerak. Kedudukannya setelah T second memenuhi persamaan ST bla bla bla. Oke, yang A. Berapa kecepatan rata-rata pada selang waktu T sama dengan 3 second dan 5 second. Nah, kecepatan rata-rata. Berarti yang nomor 4A caranya gimana nih? Saya mau tanya sama Ica. Nomor 4A, Ca. Iya, Bu. Gimana caranya? Kecepatan rata-ratanya sama dengan apa? F aksen 3 gitu. Kecepatan rata-rata itu apa rumusnya, Ca? Jarak per waktu. Jarak per waktu, tapi kan di sini ada waktunya nih. Berarti delta S per delta T. Oke? Ya, Oke? Ya, karena di sini ada waktu awal jalan sama waktu awal yang diminta, kecepatan rata-rata yang diminta ya. Dari 3 second sampai 5 second berarti delta S per delta T. Oke? Nah, delta S-nya berarti apa, Cak? FA plus S. delta. S. Fungsinya S, Cak. Oke. SA plus delta X. SA itu apa? ST. S5, Cak. Oh iya. S3 kan delta S. Delta S Oh, iya. berarti ya, oke. Dibagi delta T-nya apa? Ya 5 min 3. Betul sekali. Ya udah tinggal masukkan ya ke fungsinya ada nih. Oke. Nah, S5 hitung dulu berapa, kemudian S3 hitung, terus dikurangkan dibagi 2 gitu ya. Itu adalah kecepatan rata-rata yang A. Oke. Jadi belum memakai turunan ya, Cak ya. Oke. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B itu kecepatan sesaat pada waktu T-nya sama dengan 2 second, berarti P2 ya. Nah, ini berarti kecepatan sesaat. Berarti kita sudah memakai, ingat kecepatan sesaat itu adalah nilai limit dari kecepatan rata-rata ya. Berarti limitnya dari delta S per delta T gitu ya. Di sini delta T-nya yang mendekati 0. Nah, berarti lim delta T mendekati 0. Di sini adalah S2 ditambah delta T min S2.
per delta T. Kenapa S2, Bu? Ini kan yang ditanya saat T-nya 2 second. Oke, paham ya? Oke, nah ini kayak tadi nih. Kayak yang nomor 1, 2, dan seterusnya tadi. Oke, bisa ya? Lanjutin ya. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5, sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah T tahun itu sebesar, nah ini adalah fungsi keuntungannya aja. Nah, AT itu ya. Yang A, berapa besar keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat? Ini kayaknya pertanyaannya kurang. Kecepatan keuntungan, laju keuntungan. Laju keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat. Nah, berarti yang nomor 5A, 5A. Berarti dia adalah kalau berapa laju keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat, dia sudah pakai konsep turunan belum, Sita? Berapa besar laju keuntungan antara tahun ketiga dan tahun keempat? Berarti sudah pakai turunan belum? Belum ya? Oke, jadi ini pakai konsep kecepatan rata-rata tadi ya. Berarti laju keuntungan sama dengan delta K per delta T. Nah, gitu ya. Delta K-nya ya ikutin ini. K4 dikurangi K3 dibagi 4 min 3 gitu ya. Nah, ya udah tinggal isi. Nah, yang B baru berapa laju keuntungan sesaat pada saat T-nya 2 tahun. Nah, inilah konsep turunan ada di sini ya, karena dia dan gini, kalau misalnya Bu, nanti kalau misalnya laju keuntungan pada saat T ini sesaatnya saya buang ya, suatu ketika bisa nih sesaatnya saya hilangin. Siapa tahu kalian tergantung dengan kata-kata ini ya. Perhatikan, kalau waktunya cuma 1, pasti delta itu yang harus kita limitkan ke 0 ya. Kalau T-nya cuma 1, itulah turunan terjadi di situ ya. Berarti laju keuntungan saat T-nya 2. Nah, kita nulisnya seperti ini. Berarti lim delta T mendekati 0. Berarti di sini adalah delta K ya. Delta K per delta T. Nah, delta K-nya gimana nulisnya? Lim, oh ini kurang ya. Lim delta T mendekati 0. Nah, ini berarti lim delta T mendekati 0. Delta K-nya adalah karena dia K-nya mintanya 2, berarti K2 ditambah delta T dikurangi K2 dibagi. Nah, tinggal lanjutin ya, bisa ya. Karena fungsinya sederhana, pasti bisa. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan Sam, apa Sam? Jadi kalau pakai definisi turunan sama pakai turunan secara langsung itu pasti jawabannya sama ya? Itu nanti akan kita bahas setelah ini, Sam. Oke. Oke. Oke, ini kita baru konsentrasi ke definisi turunan ya. Baik. Oke. Sampai yang ini udah paham ya? Jelas ya teman-teman ya? Sekarang nanti silahkan jawaban terakhirnya silahkan kalian lanjutkan sendiri ya. Nah, kemudian silahkan nanti setelah soal latihannya selesai semua, silahkan kalian melakukan penilaian diri secara mandiri ya. Apakah sudah paham belum? Kalau belum diulang lagi gitu ya. Dilatih lagi, kemudian cari soal-soal banyak di googling gitu ya, di internet. Mana yang harus kalian tambah latih lagi. Oke, sekarang baru sekarang kita mulai mulai menggali cara cepat-cepat gitu ya. Nah, cara untuk mempermudah daripada kita harus panjang-panjang pakai lim, ada nggak sih Bu? Cara cepat menurunkan fungsi pasti ada gitu ya. Cuman
kita kan baru pengertian turunan, maka kalian harus tahu asal muasal rumus dari mana gitu kan. Jangan hanya menghafalkan rumus, nanti kalian terjebak. Matematika hanya menghafal rumus. Nah, ini tadi kita sudah pakai ya. Ini yang depan ini adalah simbol. Simbol turunan. Nah, ini definisi turunan tadi kita udah bahas. Ini adalah lambang-lambang turunan. Ini juga lambang turunan ya. Mereka sama, semuanya lambang turunan. Hanya nanti ini adalah untuk menjabarkan fungsinya di sini. Ini adalah definisinya ya. Definisi turunan. Nah, kita sudah pakai ya. Nah, sekarang ini di sini step by step-nya saya ini ya. Nah, dari sini nanti kalian bisa menganalisa rumus-rumus turunannya itu berasal dari mana. Nah, diperhatikan. Kalau yang A ini fungsinya konstan ya. Setelah pakai definisi turunan nih, kita dapat hasilnya 0 ya. Nih, f aksen x ketemunya 0 kalau fungsinya konstan. Nah, sekarang yang B ini polinom ya, polinom biasa, kemudian diturunkan. Nah, ternyata kita dapat nih hasil turunannya adalah tadinya 3x kuadrat, sekarang menjadi 6x. Nah, polinomnya derajatnya turun 1 ya. Yang tadinya min 2x, derajatnya 1, sekarang derajatnya 0. Oke. Nah, kalau tadi kita dapat fungsi pecahan nih yang C, 2/x, maka di sini perhatikan caranya. Ini ada proses dikali akar sekawan ya. Salah. Disamakan penyebutnya. Karena pecahan ya, samakan penyebutnya. Kemudian, nah ini prosesnya ada di sini semua. Kemudian kalau muncul bentuk akar, nah gimana cara menyelesaikannya kalau pakai definisi dikali akar sekawannya. Tuh. Akar sekawan itu belum tentu dari penyebut ya, bisa jadi dari pembilang. Seperti di soal-soal limit kemarin ya. Oke, nah sekarang kita mulai ke sifat dasar turunan. Kalian di fisika mesti sudah pakai rumus ini. Tapi hanya rumus ini yang kalian pakai gitu kan. Nanti di turunan matematika nggak cuma 1 rumus ini, nanti ada 4 rumus gitu ya. Nah, perhatikan kita dari sifat dasar turunan dulu. Jika diberikan suatu fungsi polinom ya, fx itu adalah ax pangkat n, maka f aksen x-nya itu adalah, maka turunannya ya, f aksen x itu adalah turunannya, berarti a dikali n, x pangkat n min 1, derajatnya tadi turun 1 ya. Tadi kalau fx adalah 3x kuadrat min 2x, maka f aksen x-nya adalah 6x min 2. Derajatnya tadi 2, sekarang jadi 1. Tadi 1 jadi 0 gitu kan, x pangkat 0. Nah, begitu. Polinomnya derajatnya masing-masing suku berkurang 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumusnya. Kenapa rumusnya bisa begitu gitu. Supaya nanti untuk untuk rumus-rumus yang lain penjabarannya kalian juga paham rumusnya gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan memakai yang definisi turunan tadi ya, berarti pertama-tama kita harus menentukan fx plus delta x ya dari fungsi yang diberikan. Nah, perhatikan teman-teman, ini yang kita jabarkan kemarin, ini adalah binom Newton ya. Derajat n. Nah, ini ketemu binom Newton lagi nih, x plus delta x berpangkat n. Nah, maka kita jabarkan memakai segitiga Pascal ya, koefisien-koefisiennya ya, di sini kan 1. Nah, perhatikan teman-teman. Ini n. Kemudian ini saya menjabarkan pakai kombinasi. Karena kalau pakai binom Newton saya harus sampai n susah nih. Maka saya pakai kombinasi. Nah, ini saya ambil dulu, cuplik dulu materi kelas 12 tentang kombinasi ya. Kombinasi. Kombinasi itu apa? Jadi kalau misalnya diberikan huruf A, B, C.
kita akan mengkombinasikan ketiga huruf ini, jadinya apa? Kombinasinya? Atau jangan ABCD, warna ya. Kalau huruf bukan kombinasi, dia permutasi nanti jadinya. Mengkombinasikan warna kuning, merah, warna dasar itu apa ya? Kuning, merah, hijau. Oke, dari 3 warna ini kita akan mengkombinasikan jadi satu warna. Kita mau menyusun warna baru dari 3 warna ini. Nah, saya mengkombinasikan misalnya 2 warna. Membuat warna baru. Ini baru ya. Dengan cara mencampur 2 warna berbeda. 2 warna berbeda dari 3 warna yang diberikan. Maka kemungkinannya warna apa saja yang bisa dibentuk. Ini dengan catatan komposisi yang mau kita campurkan itu sama ya. Berapa mililiternya itu sama, jangan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda pasti hasil warnanya berbeda ya. Ada berapa warna yang bisa kita bentuk? Yang pertama, nah, ini hasil campuran dari kuning, ini saya kasih lambang kuning, merah, hijau ya. KM, satu warna ya. Oke, kemudian KH, satu warna berbeda juga. Kemudian MH. Kemudian kalau HK, boleh nggak? Kalau saya mengambilnya HK sama KH itu sama nggak? Sama ya? Ini sama nih. Ini sama. Jadi ini saya coret aja ya. Ada lagi kah? Kalau MK, boleh nggak? Ini sama dengan yang MKM ya? Nggak. Ada lagi nggak? Habis ya? Habis? Andre? Berarti cuman ada 3 ya. KM, KH, sama MH. Nah, perhatikan teman-teman. Dari 3 warna berbeda, kita akan mencampur 2 warna saja, menghasilkan warna cat yang berbeda. Ternyata cuma ada 3 nih, jadi dari 3. Nah, prosesnya adalah begini. Warna yang diberikan itu adalah 3, dikombinasikan 2 saja. Nah, maka dia caranya adalah gini. Kok saya lupa rumusnya? Bentar. 2 faktorial dikali dibagi. Kok pindah? Peluang, Ding. Oke, saya terdistraksi oleh peluang ini. R faktorial NCR adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, itu rumusnya ya. Jadi di sini N itu yang ini. Seluruh warna yang diberikan di soal. 2 itu yang mau dikombinasikan. Nah, R di sini. Nah, berarti N-nya berapa? 3. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Nih, yang mau dikombinasikan dikali 3 min 2 faktorial. Sama dengan waktu SMP kalian dapat faktorial enggak? Pernah dapat, Carol? Enggak di materi sih Bu, tapi pernah belajar. Oke, jadi ini
3 faktorial, dibaca 3 faktorial. Artinya, tiga kali 2 kali 1. Jadi perkalian dengan angka menyusut satu-satu ya, berawal dari dirinya sendiri sampai berakhir di angka 1. Itu artinya 3 faktorial. Berarti sini 3 kali 2 kali 1 dibagi, ini 2 faktorial berarti 2 kali 1 ya. Nah ini 3 dikurangi 2 dulu dikerjakan, baru difaktorialkan, berarti dia 1 doang ya. Nah kemudian ini coret nih. Ini 2 coret, nah ketemunya 3. Nah perhatikan hitungannya, kita ketemu 3 juga ya. Ini ada 3 total. Ini sama. Jadi ini secara manual, yang ini secara rumus kombinasi. Nah rumusnya mana tadi? Yang ini. Nah ini rumus kombinasinya. Nah ini nanti kalian akan pelajari di kelas 12 ya. Ini saya cuplik dulu sedikit karena apa? Karena di sini nanti kita akan pakai. Nah, perhatikan. Di segitiga Pascal itu sebenarnya kita memakai ini tadi, kombinasi ini. Nah, perhatikan. Ini berarti urutan yang ini, urutan yang di sini, ini adalah saya pakai warna. Jabarannya adalah N ya. Ini banyaknya N. Di sini adalah NC0. Suku pertama itu NC0. Suku yang kedua itu adalah NC1. Suku berikutnya ini adalah NC2. Ya. Kemudian yang urutan berikutnya adalah NC3 dan seterusnya. Nah, perhatikan. Yang ini NC2. Dia menjadi N faktorial dibagi 2 faktorial kali N min 2 faktorial. Bu, kok kenapa jadinya seperti ini? Nah, ini perhatikan. Kita jabarkan. N faktorial itu adalah N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial. Nah, ini supaya bisa dicoret ya sama yang bawah nih. Nah, maka kita jabarkan nih. N dikali, karena kan N faktorial berarti kan kita nggak tahu N-nya berapa. Dia perkalian nyusut satu-satu ya. N, terus N-1, N-2, dan seterusnya. Karena di bawah ada N-2, berarti kita stop di N-2. N-1, belum stop, karena di yang di bawah masih ada N-2 ya. 2 faktorial dibagi 2 kali 1 ya, 2 faktorial ya. Oh, di sini tetap 2 faktorial, oke lah. 2 faktorial dikali N min 2 faktorial. Nah, ini coret nih. Oke, kita dapatnya adalah N dikali N min 1 per 2 faktorial. Ini sama ya. Nah, oke. Oke, nanti kita, yang penting kalian tahu ini asalnya dari mana. Nah, oke, sekarang perhatikan. Ini tadi belum dikali sama A. Nah, kemudian masing-masing kita kali sama A. Nah, ini dikali A. Berarti tambahkan A semua ya di koefisiennya ya. Setelah itu, kita substitusi ke definisi turunan ya. Definisi turunan nih. Lim delta X mendekati 0, Fx plus delta X min Fx dibagi delta X. Nah, ini tadi Fx plus delta X kita udah jabarkan yang di atasnya nih. Ax pangkat N ditambah An X pangkat N min 1 delta X ditambah bla 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 dan seterusnya dikuranginya di mana dia? Ini nih ini. Dikurangi Fx ya. Ini dikurangi Fx. Oke, ini Fx ya. Fx. Oke. Setelah itu berarti kan ini dicoret ya. Habis ya. Nah, kemudian dari sini kita faktorkan A. Delta X-nya. Dari pembilang ini yang tersisa ini kan semuanya punya delta X ya. Ini ada delta X, ini ada delta X kuadrat, dan seterusnya. Terakhir ada delta X pangkat N kan. Kita faktorkan 1 delta X-nya.
Berarti ini delta X sudah hilang. Ini udah tinggal pangkat 1. Seterusnya pangkat 2 dan seterusnya sampai ini yang terakhir ini pangkatnya jadi N-1 gitu ya. Oke, delta X ini kita coret. Kemudian limitnya kita substitusi, ya kan? Ke sini karena dia nggak punya delta X, berarti dia masih utuh. Kemudian karena yang lainnya masih punya delta X, berarti semua kali 0. Ya udah, berarti turunannya jadi ini. Nah, maka jadilah jika fx-nya adalah ax pangkat n, maka f aksen x-nya kita dapat rumusnya adalah a n x pangkat n-1. Nah, asalnya dari mana ya? Dari pengembangan definisi turunan ini. Itu ya, teman-teman ya. Apakah jelas? Semi, tadi pertanyaanmu terjawab? Jawab. Oke, jadi Terima kasih. kenapa muncul rumus ini? Ya, tadi kita menjabarkan pakai rumus ya, bukan pakai fungsi tertentu ya. Karena saya menjabarkan pakai rumus, nih, ini kan masih AN ya, kita nggak tahu pangkat N itu pangkat berapapun, gitu kan. Kemudian A, koefisien X-nya itu ya koefisiennya berapapun, gitu kan. Nah, ini maka nanti kalian boleh mengerjakan tanpa definisi, karena definisi ini sudah menunjukkan bahwa rumusnya menjadi seperti ini. Ini adalah rumus dasar turunan ya. Oke, teman-teman? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, ketika kalau tadi fungsinya masih mudah dilihat, kalau ini sudah mulai nggak enak dilihat nih. Ini yang sudah sesuai rumus, ya nggak? Nah, maka ini f aksen x-nya dengan mudah kalian tentukan. Jadinya apa? Berapa nih? Adre? Turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3, jadinya apa? 12x pangkat 2. X pangkat 2. Oke, nah dengan mudah. Kalau yang ini, apakah dia sudah sesuai rumus? Belum, maka dia harus dijadikan apa dulu nih? X pangkat berapa? Semi? X pangkat 2 lalu jadi kurung sepertiga. Oke, ya. Jadi 2/3 ya. Iya. Nah, maka dari sini ini jadi N ya. Ini jadi N. Ya udah, berarti F aksen X-nya jadinya apa? Apa, Sam? 2/3 X pangkat min sepertiga ya. Oke, jadinya apa? 2/3 akar 2/3 4/3 dari gitu ya. Ya. Nah, nanti kalian harus tampil, harus jadi pangkat positif gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Sekarang yang B. Ini udah bisa langsung diturunin pakai rumus tadi, belum? Sanpin? Iya, Bu. Yang B, ini sudah bisa dipakai rumusnya? Maaf, Bu. Saya baru lagi ini, Bu. Mencerna, Bu. Oke, tadi rumusnya adalah fx itu ax pangkat n. Nah, maka f aksen x-nya adalah a kali n x pangkat n-1 gitu, Senpin. Nah, kalau soalnya yang B ini fungsinya, maka rumus yang hijau ini udah bisa dipakai untuk soal yang B belum? Belum, Bu, kayaknya. Belum. Kenapa? Dia harus diapakan dulu? Berarti dipecah dulu ya, Bu, kayaknya. Dipecah jadi apa? Jadi bukan pecahan, Bu. Bukan pecahan. Jadinya gimana? Lima. Supaya nggak pecahan, gimana jadinya, Sanvin? Betul, Bu.
dikali ya X Jadi X pangkat minus 2. 2. Oke, jadi kalau ada per pecahan, kemudian X-nya ini kalian bisa naikkan ke atas, jadi pangkatnya seperti ini tadi ya, min di pembilang, turun ke bawah, di penebut, jadi pangkat positif gitu ya. Jadi kalian ingat, kalau A pangkat min 3 itu adalah seper A pangkat 3 gitu ya. Nah, oke, tapi kita harus menjadikan derajat X itu di atasnya. X-nya itu bentuknya harus bentuk polinom. Polinom AX pangkat N gitu, tapi N-nya boleh negatif ya. Kalau polinom kemarin kan pangkatnya harus positif ya. Di sini bebas, boleh min, boleh pecahan. Oke, nah ini sudah sesuai ya sekarang ya. Maka F aksen X-nya jadinya apa, Senvin? Bentar, Bu. Ini rumusnya di sini nih, hijau ini. Berarti 5X pangkat minus. No. N-nya berapa? N-nya berapa? N. Tahu. N itu ini nih, Senvin. N itu Pangkatnya. pangkatnya X. Ya, pangkatnya Iya. X ya. Nah, di soalmu N-nya Minus jadi 2. berapa? Minus 2 dikali sama A. Nih, A kali N. Oke? Oke, Bu. Oke. Kemudian X-nya pangkatnya jadi berapa? Minus 2, minus 1. Berarti Ya, minus 3. oke. Nah, sama dengan kita sederhanakan Senvin. Jadinya sama dengan Minus 10X. Oh, langsung jadi pecahan, Bu. ya, kan dia minus. Minus harus jadikan positif. Oh iya, Bu. Jadi X pangkat 3. Oke, nah gitu ya, Senvin ya, ingat ya. Oke. Oke. Nah, sekarang yang D. Yang D. Fx sama dengan, nah ini dia. Gimana caranya nih? Saya mau tanya sama Pidan. Pidan, kalau ketemu fungsinya udah mulai rempong nih. Ini fx-nya harus dijadikan apa dulu nih? Pidan. Iya, halo Bu. Harus jadikan ini ya, pokoknya bentuknya harus sesuai rumus ini. A X pangkat N gitu, Pidan ya. Iya, Bu. Jadi nilai A-nya berapa, Pidan? 2x kuadrat. 2/3, Pidan. Oh iya. A-nya 2/3. Oke, pisahkan angka-angkanya. Paham? Iya, Bu. Oke. Kemudian X-nya berpangkat berapa, Pidan? Setengah. 3/2, Pidan. Oh. Dari mana 3/2? Ayo. Dari mana 3/2? Dari mana, Bu? Kamu ingat waktu kelas 10, A pangkat 5 dikali A pangkat setengah dibagi A pangkat 7, maka ini jadinya apa? A pangkat min 3/2 bukan? Mana, Bu, caranya? Nah, caranya gimana? A pangkat 5 min 7 plus setengah. Benar nggak? Tidak. Oh, Ya kan? iya. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkat ini kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang ya. 7 kan pembagi, naik ke atas jadi minus. Oke? Paham ya? Ingat lagi ya? Oke. Nah, berarti di sini tadi kenapa X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah, jadinya adalah X pangkat 3/2 ya. Jadi 2 dikurangi setengah. Oke? Tidak? Paham? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang apakah ini sudah sesuai dengan bentuk rumus yang warna hijau ini? Sudah, Pidan? Sudah, Bu.
Sudah, berarti rumusnya udah boleh dipakai ya. Oke, yuk Bidan, turunin pakai rumus. Jadi 2/3 2/3 kali kali 3/2 3/2 X pangkat X pangkat 3/2 kurang 1. kurang 1. Jadinya apa? Itu yang 2/3 itu yang 2/3 bisa dikali sama 3/2 nggak, Bu? Ya iya, ini kan Oh, emang iya. dikali Bidan. 1. 1 terus X. Berarti X pangkat. Setengah. Oh, oke. Sudah jadi. Oke, paham? Paham, Bu. Urutan kerjanya? Oke. Apakah ada yang belum paham? Silakan boleh bertanya sebelum saya lanjutin ke yang lebih jelimet lagi. Cak, kok kamu nggak kelihatan, Cak? Oh, kamu tenggelam. Rena jelas? Jelas, Bu. Jelas ya cara ngutak-atiknya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Tadi rumus yang satu ini, rumus yang satu suku ini cuma satu suku ya. Nah, ini berlaku kalau fungsinya dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya, udah panjang berderet-deret gitu ya. Nah, maka cara prosesnya adalah satu persatu nih. Kalian turunkan ini sendiri, turunkan sendiri, turunkan sendiri, turunkan sendiri, langsung dideret ya, digabung ya. Nah, kalau kalian ketemu soal yang C nih, ini harus diubah dulu nih. Maka yang ini jangan diturunkan dulu ya. Ini dibenerin dulu nih, gitu ya. Jadi kalian ubah dulu yang belakang, suku ketiga. 4X pangkat 3 biarin aja ditulis seperti ini. 5X juga biarkan. Nah, yang ini kalian jadikan 3X pangkat min 2 dulu. Nah, baru boleh diturunin ya. Oke, teman-teman. Jangan diturunkan depan, tapi yang belakang belum diturunin. Nggak kompak, nggak boleh ya. Sama yang nomor D ini juga. Jangan langsung F aksen, tapi ini biarkan aja yang ini diubah jadi X pangkat 2/3 dulu gitu ya. Plus 3, nah baru F aksen X gitu ya teman-teman. Ini 6 ya kan. Ini adalah 2/3 akar X ya. Pangkat 3 ya. 3-nya nggak kelihatan. Saya begini. Turunan dari 6X itu 6. Turunan dari min X pangkat 2/3 min 2/3 akar pangkat 3 dari X. Turunan dari 3, 0. Ya udah, 0. Itu ya. Oke. Jadi, jangan lupa ini kalian masih Fx. Kenapa? Karena ada akarnya nih. Jadi, kita harus mengubah supaya dia sama dengan rumus dulu, baru diturunkan sama-sama. Oke. Contoh soal berikutnya, apakah ada? Oh, kita sampai jam berapa ya? Jangan sampai saya kebablasan. Oh, ternyata tinggal sebentar lagi. Sudah. Kita ke 10 menit lagi ya kita ya. Oke, nah saya kasih PR kalian untuk menganalisa rumus ini ya. Ini rumus yang kedua nih. Kalau kalian ketemu fungsi Gx dikali Hx, nah maka nanti ketemu rumusnya, nah, G aksen X dikali Hx ditambah H aksen X dikali Gx. Kenapa begini rumusnya? Nah, kalian pelajari bukti rumusnya supaya nanti kalian tahu ya bahwa kalau turunan dari fungsi perkalian bukan berarti G aksen X kemudian dikali H aksen X, beda sama aljabar yang penjumlahan pengurangan ya. Untuk perkalian dan pembagian itu beda, punya rumus sendiri. Silahkan dibaca-baca nanti buktinya. Nah, kemudian pelajari contohnya ya. Nah, kemudian
sebelum kalian masuk ke soal rumus-rumus yang berikutnya. Ini semua ada pembuktiannya ya. Jadi silahkan kalian pelajari. Nah, saya minta kalian mencoba mengerjakan soal yang ini dulu. Nomor A, nomor B, nomor C, D, E, F, G, A, ini masih perkalian, ini masih perkalian. Oke, itu aja dulu ya. A, B, C, D. Nah, silahkan dicoba. Dikerjakan. Kemudian hari Rabu ya ada 1 jam ya. Kita akan membahas dari soal-soal itu, pasti dari pembuktian rumus yang perkalian tadi ya. Kemudian kita akan lihat ke soal ini. Kemudian kita tambah 1 yang rumus pembagian ya. Ini kan ada pecahan pembagian. Apakah ada yang mau ditanyakan dari tugas yang saya berikan? Apa ada pertanyaan? Ini materinya udah selesai loh teman-teman. Tuh, habis ya. Materinya cuma itu doang. Apakah ada pertanyaan? Nanda? Nggak ada ya? Paham ya? Nanda mau please ya? Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak, saya stop. Eva, jelas? Oke. Keisha, jelas? Oke, saya stop ya. Bu, kalau misalnya nih, Bu, kalau yang A, ini dikali pelangi boleh nggak? Boleh nggak, Keisha? Sebelum diturunin dikali pelangi dulu, boleh nggak sih kira-kira? Boleh ya, boleh ya. Supaya rumus pertama bisa dipakai, gitu ya. Oke. Nah, berarti yang G, H itu juga boleh ya, I juga boleh ya. Oke. Oke. Ada pencerahan. 3-4 soal lumayan. Oke, saya stop. Silakan dicoba dikerjakan.